Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di I Start With Jesus. Di pagi hari ini saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu melimpah bagi kehidupan setiap kita yang percaya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita datang di dalam hadirat-Nya. Dan kita bawa hati kita siapkan hati kita untuk kita menyembah, meninggikan nama Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang di tangan Bapak Ibu Saudara. Karena nanti kita juga akan masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang mengenal setiap kita. Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita sampai kedalamannya. Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita bahkan memintanya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Yang percaya kembali kita katakan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini yang kami mau Tuhan, tinggal dalam-Mu kami rindukan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal lebih dalam lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik, Yesus, Bapa yang kekal. Sebab itu kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu, hanya Engkaulah Tuhan segalanya. Kami tinggikan Yesus, kami agungkan Yesus, nama di atas segala nama, Yesus. Oh, Hosana bagi-Mu, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan, kami muliakan, terlebih dari segalanya. Ajaib Engkau Tuhan, perbuatan-Mu heran, agung dan perkasa. Yesus Raja, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih dahsyat lagi. Sebab satu hal yang kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami tinggikan Kau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita katakan lagi bersama-sama, Engkaulah Tuhan,
katakan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat bagi kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami katakan lagi, Tuhan Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Shalom, selamat pagi. Saya senang bisa menjumpai saudara kembali. Selamat datang di program I Start with Jesus. Sebuah program yang dibuat oleh Gereja Zion Church of Christ dengan tujuan agar setiap hari Sabtu pagi sebelum saudara beraktivitas, sebelum saudara melakukan segala kegiatan, Anda terlebih dahulu membangun hubungan yang intim, membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, untuk senantiasa sepanjang hari yang saudara kerjakan bukan menjadi hari yang biasa-biasa dan membosankan, tetapi menjadi hari yang membangun, menjadi hari yang bersukacita, menjadi hari yang membawa kabar baik dan membawa dampak buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saya Pastor Romi Matulesi. Kalau saudara baru pertama kali join dengan kegiatan ini, saya berdoa buat saudara, saudara selalu menikmati kemurahan Tuhan, saudara selalu menikmati berkat Tuhan. For your info juga, Gereja Zion Church of Christ, kami selalu mengadakan ibadah setiap hari minggunya, yaitu di jam 8 pagi, di jam 10 pagi, ibadah kami on-site, yaitu di Hotel Santika Kelapa Gading. Saudara boleh hadir di sana di jam 8 dan di jam 10 pagi. Kami senang bisa menyambut kehadiran saudara di setiap ibadah hari minggunya. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, tentunya saudara sudah diberkati di dalam pujian penyembahan yang tadi saudara sudah ikuti. Sekarang saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan baik yang Tuhan percayakan. Kami diberkati dalam pujian penyembahan. Sebagaimana tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih, kami telah digemburkan hati kami untuk siap menerima berkat firman Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan Roh Kudus yang ambil alih dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Berbicara bagi setiap kami, tuntun setiap kami anak-anak-Mu di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul hari ini adalah tentang menjadi orang yang karib dengan Tuhan. Jadi kalau saudara bangun pagi hari ini lalu buka siaran I Start with Jesus, saudara sedang membangun kehidupan yang karib dengan Tuhan. Dalam Imamat 10 pada ayat yang ketiga dikatakan, kemudian berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Aku akan menyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa aku akan memperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering mendengar tentang pentingnya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menjadi orang yang karib dengan Tuhan, seperti yang diungkapkan dalam firman Tuhan di Imamat 10 pada ayat yang ketiga. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menyatakan kekudusannya kepada orang-orang yang dekat dengannya. Dan melalui hidup mereka, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada dunia. Nah, yang pertama yang perlu kita garis bawahi hari ini adalah arti karib dengan Tuhan itu apa sih? Nah, definisi karib itu berarti dekat, akrab, atau memiliki hubungan yang erat. Nah, orang yang karib dengan Tuhan adalah mereka yang mengenal Tuhan secara mendalam, yang hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Contoh,
Orang yang karib dengan Tuhan adalah Abraham. Abraham itu disebut sahabat Tuhan. Yakobus 2 ayat 23 telah mengatakan dengan jelas, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan lihat kata-kata dari nas ini, maka Tuhan memberitakan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabatnya Tuhan. Dan satu lagi saudara, contohnya adalah siapa? Musa. Musa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, face to face, muka dengan muka. Dalam Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Karib dengan Tuhan melalui kekudusan. Ingat baik, Imamat 10 ayat 3 menekankan bahwa orang yang karib dengan Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Tuhan berkata, kepada orang yang karib kepadaku, aku akan menyatakan kekudusanku. Ini berarti saudara, kekudusan adalah syarat untuk bisa dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 mengingatkan kita, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Nah, hal yang kedua yang perlu kita pahami hari ini adalah bagaimana menjadi karib dengan Tuhan. Bagaimana caranya agar kita karib dengan Tuhan? Yang pertama adalah dengan membangun hubungan yang intim melalui doa. Ya, membangun hubungan yang intim melalui doa. Doa itu adalah sarana utama untuk menjalin keintiman dengan Tuhan. Doa itu bukan hanya sekedar meminta, tetapi berbicara dan mendengar suara Tuhan kepada kita. Yesus sendiri memberi contoh. Dia sendiri sering menyisihkan waktu untuk berdoa, mencari wajah Bapanya. Dalam Lukas 5 ayat yang ke-16, akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan dia berdoa. Nah, melalui doa yang konsisten, sekali lagi saya ingatkan, doa yang konsisten, kita akan semakin mengenal hati Tuhan dan semakin mengenal kehendaknya Tuhan. Itu yang pertama untuk menjadi karib. Yang kedua untuk menjadi karib adalah dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya selalu tarik lagi kepada firman. Jadi firman itu penting, saudara. Renungkan firman setiap hari. Kenapa? Firman Tuhan adalah wahyunya Tuhan bagi kita. Semakin kita merenungkan dan menghidupi firman, semakin kita akan memahami sifat dan karakternya Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi seperti pohon yang selalu menghasilkan buah. Berarti orang yang karib dengan Tuhan itu menjadikan firman Tuhan sebagai panduan hidupnya sehari-hari. Media sosial, kata orang, teman-teman saudara, jangan dijadikan panduan. Orang bisa berkata A, B, C, D. Internet bisa berkata apapun juga. Tapi panduan kita cuma satu, yaitu firman Tuhan. Apapun kata mereka, saya prinsipnya don't care atau bodoh amat dengan apa kata orang. Selama firman Tuhan berkata kebenaran, saya praktekkan dan panduan saya adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Saudara harus berpegang kepada firman, karena orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah orang yang karib dengan Tuhan. Langkah yang ketiga adalah hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Menjadi karib dengan Tuhan tidak hanya melulu soal memiliki pengetahuan rohani, saudara. Tiap hari kita bisa nonton YouTube kok tentang khotbah-khotbah. Tiap hari kita bisa dengerin firman, pengajar-pengajar firman Tuhan banyak kok di media-media sosial, di TikTok, short movie. Itu banyak, saudara, ngomongin tentang firman. Kita bisa kumpulin itu. Tapi ikut Tuhan bukan melulu tentang pengetahuan rohani, tetapi juga soal hidup dalam ketaatan. Bilang amin. Karena Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23. Berarti, ketaatan kepada firman Tuhan adalah tanda seseorang intim dengan Tuhan, saudara. Demikian pula, kekudusan dalam hidup juga sangat penting. Karena tanpa kekudusan,
tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan dalam Ibrani 12 pada ayat yang ke-14. Jadi ini penting sekali kan, tentang melakukan dengan iman apa yang kita percayai. Dan yang keempat adalah membangun kehidupan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Orang yang karib dengan Tuhan pasti mengutamakan ibadah yang sejati dalam kehidupannya. Dia bukan hanya sekedar rutinitas ke gereja, seolah-olah ada Rasul Petrus di depan pintu masuk, sambil kita berkata, udah ya, wajah saya udah kelihatan ya, kayak kita lewat di jalan raya yang ada ETLE-nya, kefoto gitu. Oh, kita berpikir, yang penting saya sudah ke gereja, muka saya udah kefoto, saya udah kelihatan, dan lain sebagainya. No, bukan sekedar rutinitas ke gereja, saudara. Tetapi menghidupi penyembahan yang tulus. Setiap hari kita akan membangun ibadah kita. Ibadah itu bukan hanya di gereja, tapi hari-hari di rumah juga kita membangun ibadah kita dengan Tuhan. Dalam pujian yang kita naikkan sendiri, gak harus kita ada di rumah Tuhan. Tapi dimanapun, Anda lagi nyetir kendaraan kah? Anda lagi masak ke ibu-ibu? Atau Anda lagi shopping, lagi belanja kebutuhan keluarga Anda? Atau Anda dimanapun juga, mungkin Anda sedang liburan kali, ada di sebuah lokasi. Anda tetap bisa menaikkan penyembahan yang tulus setiap hari, setiap waktu kepada Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Bahwa sesungguhnya Bapa di surga mencari penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Inilah ciri orang yang karib dengan Tuhan. Nah, sekarang masuk di dalam manfaat dan berkat menjadi karib dengan Tuhan. Apa manfaatnya? Apa berkatnya? Ketika saudara karib dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, Anda merasakan kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan Anda. Tuhan hadir dalam hidup Anda. Orang yang karib dengan Tuhan akan mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Coba tanya lagi sama saudara. Lebih gampang saudara rasain setan atau rasain Tuhan? Orang seringkali bilang apa? Gue takut nih, ada setan di sini nih. Rasa-rasanya kayak ada setan. Lebih mudah merasakan setan kan daripada merasakan Tuhan. Mungkin coba dicek. Anda kurang karib dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang karib dengan Tuhan, dia akan merasakan Tuhan hadir di dalam diri dia. Ketika Daud menghadapi kesulitan, Daud mengandalkan keintimannya dengan Tuhan. Dan Daud merasakan Tuhan sebagai benteng perlindungannya. Dalam Mazmur 18, pada ayat yang kedua, nanti saudara bisa baca. Manfaat yang kedua, saudara, orang yang karib dengan Tuhan, dinyatakan kekudusan pada orang itu, dinyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang itu. Seperti dalam Imamat 10 ayat 3 tadi, Tuhan berjanji untuk menyatakan kekudusannya kepada orang-orang yang karib dengannya. Dan melalui kehidupan mereka, nah ini garis bawah ini, Anda yang karib dengan Tuhan, melalui hidup Anda, kemuliaan Tuhan akan diperlihatkan kepada dunia. Berarti, saudara akan dipromot sama Tuhan. Apapun bisnis Anda, apapun proyek Anda, apapun pekerjaan Anda mungkin mulai dengan sesuatu yang kecil. Mungkin gak ada orang yang besar yang Anda kenal. Mungkin gak ada orang hebat yang bersama dengan saudara. Tapi, kalau Anda karib dengan Tuhan, dengar baik, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui Anda, dan Tuhan show up. Tuhan akan tunjukin sama orang dunia. Dan Tuhan bisa bikin produk Anda menjadi terkenal. Tuhan bisa bikin apa yang Anda kerjakan diketahui oleh seluruh mancanegara. Seluruh orang bisa kenal saudara. Siapa yang bikin? Tuhan yang bikin. Jadi saudara dikasih Tuhan. Caranya agar saudara makin dipakai dalam kemuliaan Tuhan. Caranya adalah apa? Karib dengan Tuhan. Maka Anda akan dibuat mulia karena Tuhan mau pakai Anda. Amin. Kehidupan kita yang karib dengan Tuhan itu dapat menjadi kesaksian bagi orang lain dan memperlihatkan kemuliaan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka akan bertanya, kok kamu bisa diberkati? Kok kamu bisa luar biasa? Kenapa? Karena saudara adalah orang yang konsisten untuk hidup
dalam kekaripan Anda dengan Tuhan. Sehingga orang-orang itu bisa kita latih, kita bisa ajak. Itu sebabnya kenapa saya bangun gereja, saudara. Karena saya rindu membawa orang untuk hidupnya dirubah, untuk hidup mereka akan semakin dekat dengan Tuhan. Bukan dekat dengan gereja, bukan dekat dengan pendeta, tapi dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka jatuh cinta luar biasa sama Yesus. Hari-hari ini banyak orang Kristen jatuh cintanya sama gereja, jatuh cintanya sama pendetanya. Iya kan? Mereka mengandalkan gerejanya, mengandalkan pendetanya. Sehingga pada akhirnya pendetanya bermasalah, gereja bermasalah, mereka kecewa, undur dari Tuhan. Padahal kalau orang Kristen pegang Yesus, ngandalin Yesus, mengagungkan Yesus, apapun yang terjadi sama gereja, apapun terjadi sama pendeta, betul, dia tidak pernah tergoncangkan imannya dari Tuhan. Ingat baik, ini penting untuk Anda sadari. Yang ketiga, saudara, manfaatnya adalah mendapatkan hikmat dan bimbingan ilahi. Artinya, orang yang karib dengan Tuhan akan selalu mendapatkan bimbingan dalam setiap langkah hidupnya. Kalau saudara jomblo hari ini, orang yang karib dengan Tuhan, kau nggak salah pilih pasangan, nggak salah membangun rumah tangga, ya kan? Kalau saudara sedang bingung nih, mau bangun bisnis apa nih? Tenang, orang yang karib dengan Tuhan akan Tuhan tunjukin mana bisnis yang tepat. Ya kan? Anda saudara, banyak orang yang menawarkan Anda, kita pergi nggak nih, bangun usaha nggak di tempat Nusantara yang baru, gimana caranya nih, ya kan, ketemu siapa, apakah perlu ke sana atau apa segala macam. Saya cuma mau katakan buat saudara, hiduplah karib dengan Tuhan, nanti Tuhan yang tunjukin sama saudara langkah-langkah apa yang strategis yang saudara bisa ambil. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan bahwa jika kita mengandalkan Tuhan, Dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Wow. Saya berdoa saudara, ini akan menjadi luar biasa ketika saudara karib dengan Tuhan. Dan terakhir saudara, ada tantangan dalam menjadi karib dengan Tuhan. Ya, waktu saudara mau bergaul karib, tentunya ada tantangan. Tantangannya apa? Gangguan dunia. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Betul nggak sih? Kesibukan, godaan, dan hal-hal materi. Kalau kita nggak fokus, nggak menjaga fokus kita kepada Tuhan, kita bisa kehilangan keintiman dengan Tuhan. Makanya banyak orang ke gereja tapi nggak fokus. Ya kan? Sehingga apa? Gadgetnya bikin dia ganggu. Bayangin, cuma berapa lama sih kita duduk dengar firman Tuhan, tapi kita bisa ke distract loh saudara. Itu dia. Iblis ingin kita nggak intim dengan Tuhan. Ini gangguannya. Gangguan yang kedua adalah apa? Ketakutan dan keraguan. Kadang-kadang kita mungkin merasa nggak layak untuk mendekat kepada Tuhan. Ada tudingan, ada tuduhan. Namun Tuhan selalu membuka pintu bagi orang-orang yang dengan tulus mencari Tuhan. Tuhan nggak mungkin menutup pintu. Datang sama Tuhan, Tuhan pasti buka pintu. Ibrani 4 ayat 16 berkata bahwa Dia mengundang kita untuk datang dengan berani ke hadapan tahta kasih karunia-Nya. Nah, saya closing saudara. Menjadi karib dengan Tuhan adalah panggilan dan kehormatan bagi setiap orang percaya. Itu bukan hanya tentang memiliki, tadi saya katakan, pengetahuan teologis, sekolah tinggi teologi dan lain sebagainya. Itu bukan tentang itu saja. Atau bukan tentang melakukan ibadah rutin, kita melayani, kita kelihatan oleh orang di depan dan lain sebagainya. Tetapi tentang hidup dalam keintiman dengan Tuhan, yaitu dalam kekudusan, doa, merenungkan firman, dan hidup di dalam ketaatan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kekudusan dan kemuliaannya dalam hidup kita, dan kita menjadi saksi yang hidup bagi dunia ini. Saya berdoa pagi ini agar kita semua dapat semakin dekat dengan Tuhan, menjadi orang yang karib dengan Tuhan, sehingga hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Mari berdoa saudara. Tuhan yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami rindu Tuhan untuk menjadi orang-orang yang karib dengan Tuhan, yang hidup dalam kekudusan dan hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Tolonglah setiap kami yang pagi hari ini hadir untuk selalu menjaga hubungan kami dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, dan melalui ketaatan. Biarlah hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh darah Yesus. Saya selalu percaya, orang yang karib dengan Tuhan, dia yang makan tubuh dan minum darah Yesus, dia ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam diri saudara, dan tidak ada kuasa penyakit yang bisa membuat Anda kalah, yang bisa melepaskan Anda dari kasih Tuhan. Anda yang sakit sembuh, yang terikat pasti dilepaskan. Angkat rotinya dengan iman. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, kami menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Diberkati umur panjang, tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita juga angkat anggur ini dan kita berdoa anggur ini menjadi darah Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus bersama keluarga, kami termeterai menjadi warga sorga, dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Di mana saja kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, kuasa gelap, tuyul-tuyul, dukun-dukun, roh-roh jahat, segala rancangan orang jahat tidak berkuasa buat kami. Kami orang yang diberkati, diangkat naik, jadi kepala, bukan ekor. Segala kutuk dari nenek moyang telah dibatalkan. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara masing-masing di tempat Anda, masing-masing berdoa, berterima kasih untuk tubuh dan darah Yesus yang sudah bersatu dengan setiap kita. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Ada kuasa yang bekerja di dalam kehidupan setiap Anda. Maka Tuhan, sebentar kami juga akan berdoa buat setiap minyak urapan ini. Aku percaya Tuhan, siapapun yang menerima, yang mengurapi diri mereka dengan minyak urapan ini, maka mereka mengalami kuasa, mengalami kemenangan, tidak bisa dikalahkan oleh kuasa kegelapan apapun. Dari tempat kita masing-masing, angkat minyaknya, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat. Silakan malaikat surgawi jagai kami. Apa yang kami pegang, sentuh, kerjakan. Apa yang kami urapi dengan minyak ini, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Puji nama Tuhan. Berdoa juga buat pasangan saudara. Berdoa buat keturunan Anda. Dan kalau pasangan Anda sedang mengandung atau ada anak di dalam kandungan pasangan saudara, Anda juga boleh tumbang tangan atas perut mereka dan lepaskan kata-kata berkat. Percayalah, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Kalau ada anggota keluargamu yang sakit, Anda juga bisa melepaskan kata-kata berkat, usir segala penyakit, hadirkan kesembuhan atas keluarga Anda, dan jadilah mujizat kesembuhan terjadi atas hidup Anda, atau proyek Anda, bisnis Anda urapi, berkati, lepaskan kata-kata berkat, terjadilah kuasa yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, menggemakan itu artinya mengulang-ulang, dia akan memakan buahnya. So please, katakan kata-kata berkat, hanya kata-kata mujizat, hanya kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang tidak benar. Jangan ulangi kata-kata yang salah. So hari ini Anda akan menerima berkat. Di layar monitor Anda ada kata-kata berkat yang saudara boleh copy, Anda boleh ulang-ulang terus every day, dan itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan Anda. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya
atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Wow, haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sudah sampai di penghujung acara I Start With Jesus. Kalau saudara diberkati dengan siaran I Start With Jesus, please, saudara boleh share, bagikan kepada teman-teman saudara, kepada keluarga saudara, siapapun yang Anda kenal, agar mereka juga diberkati sama seperti Anda. Mari arahkan hatimu, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita, mulai hari ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita nanti sama-sama menjadi warga surga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa pada program I Start With Jesus berikutnya. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat bagi kami.